Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Utamanya Allah beri kita nikmat hidayah yang tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Atas hidayah dari Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kepada para perantara agama yang telah menjembatani agama yang ini sehingga kita bisa mendapatkan dan ikut serta memperjuangkan agama yang hak ini, kita syukuri, kita doakan alhamdulillah jazahumullahu khairan. Dan kepada seluruh siswa-siswi kelas saringan manajemen online yang telah menyempatkan waktunya sehingga bisa mendengarkan, bisa menyimak materi ini, atas kesakdermuannya disaksikan, disyukuri, didoakan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang SOP atau membuat SOP input dan SOP proses, ya. Sudah membuat SOP pelayanan input dan SOP proses. Nah, sebenarnya ada yang kurang dari materi yang kemarin, yaitu SOP pelayanan output, ya. Sebenarnya SOP pelayanan output itu harusnya ada di pertemuan yang kemarin. Ya, jadi satu rangkaian itu input, proses, dan output. Mulai dari input, ya, proses input, penyiapan bahan, kemudian proses, pemrosesan bahan, kemudian output, hasil dari proses yang dilakukan, maka menghasilkan suatu bahan produk yang siap konsumsi, siap jual. Nah, harusnya sampai dengan tahapan itu. Tapi karena suatu hal tidak dimasukkan, maka pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-12, materi kita adalah yang pertama SOP penanganan output, yang kedua SOP pemasaran, yang ketiga SOP manajemen pelayanan, dan yang keempat SOP pengelolaan uang atau anggaran kas. Dipersilakan yang sudah mencetak atau ngeprint bahan yang sudah saya berikan, silakan untuk dicetak, ya. Silakan untuk dicetak, kalau yang belum ya dicetak, kalau yang sudah ya disiapkan. Silakan disiapkan, silakan dilihat, ada tulisan SOP penanganan output, SOP pemasaran, SOP manajemen pelayanan, SOP pengelolaan uang atau anggaran kas. Silakan disiapkan kolom-kolomnya, jadi tinggal ditulis saja, tidak usah membuat kolom lagi secara manual menggunakan pena, tinggal isi saja dengan menggunakan pensil. Sekali lagi, mengisi kolom-kolomnya, mengisi kotak-kotaknya itu dengan menggunakan pensil, ya. Jangan menggunakan pena. Sekali lagi, jangan menggunakan pena. Apabila di dalam kotak itu dirasa kurang, ya, apabila dalam kotak itu dirasa kurang, silakan kalian buat kotak secara manual, ya, digambar atau dibuat secara manual di garis-garis di sebelahnya, pada kertas
halaman sebelumnya yang kosong, halaman sebaliknya. Ya, jadi nanti ketika kurang, kalian rasa kurang, silakan dibuat sendiri manual, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah cukup dengan kolom tersebut, ya sudah pakai itu saja. Oke, kita akan belajar dulu. Akan saya jelaskan dulu SOP penanganan output itu seperti apa, SOP pemasaran itu seperti apa, sampai dengan SOP pengelolaan uang atau anggaran kas itu seperti apa contohnya, ya akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah masuk dalam tahapan output, ya. Kita harus membuat SOP-nya, standar operasi prosedur, dimulai dari start, ya. Dimulai dari start. Nomor 1, siapkan botol volume 400 mm, corong, plastik segel, blow dryer. Ya, ini adalah usaha susu kedelai. Maka yang kita siapkan adalah botol volume 400 ml, 400 ml, corong, plastik segel, blow dryer. Kualitas yang kita inginkan adalah higienis, ya, terbuka, tidak dalam ruangan tertutup. Waktunya kurang dari 10 menit. Nama alatnya botol, spesifikasi plastik, satuan alat botol, harga satuan 200, jumlah alat 50. Sekali lagi, paket yang kita buat ini adalah paket per 50 botol nih, paket per 50 botol, ya. Maka di sini kita masukkan di sini jumlahnya 50. Karena di dalam peralatan belum kita masukkan, kita masukkan di sini nggak apa-apa, beli berarti, ya, beli 10.000 harganya, ya, untuk 50 botol. Karena ini untuk paket per 50 botol, ya. Oke, yang kedua, pasang corong pada botol, isikan susu kedelai yang sudah dingin ke dalam botol satu persatu dengan cara dituang dengan gayung hingga penuh. Kualitas yang kita inginkan higienis, waktunya kurang dari 10 menit, ya. Nama alat botol sama dengan yang tadi. Tutup botol dan pastikan rapat dan susu kedelai tidak tumpah jika dibalik. Kualitasnya rapat, rapi, aman. Atur botol-botol yang sudah diisi susu kedelai berbaris lalu beri plastik segel di atas tutup lalu di blow dryer sehingga tutup tersegel dengan rapi. Kualitasnya rapi, akurat, kurang dari 10 menit. Plastik segel pulsa listrik, ya, karena menggunakan pulsa listrik itu tadi. Paket per kilogram, harga satuannya 25, tutupnya itu, ya, jumlahnya 50, dikalikan saja karena belum ada di peralatan, ya. Kita masukkan di sini tidak apa-apa, 1250. Panaskan air ke dalam panci sampai mendidih, lalu masukkan botol-botol yang sudah berisi susu kedelai dan sudah disegel tutupnya ke dalam air mendidih selama sekitar 10 menit. Ini adalah proses sterilisasi. Ya, yang kita harapkan kualitasnya bersih, higienis, kurang dari 5 menit, kompor gas LPG berfungsi, paket per kilogram 1, persediaan karena sudah ada. Angkat botol-botol yang sudah direbus selama 10 menit lalu didinginkan. Bersih, higienis, meja, unit 1, perlengkapan. Setelah dingin, pasang label produk ke badan botol dengan lem satu persatu sampai semua botol terlabeli dengan kuat dan rapi. Bersih, higienis, rapi, label lem jelas menarik, paket per botol 50 2.500. Ini untuk labelnya. Buat laporan dan serahkan surat yang siap dijual kepada bagian pelayanan. Jelas benar ATK paket akuntansi. Total biaya pengemasannya untuk outputnya, total biaya output paket per kilogram per 50 botol itu per hari 13.750. Jurnalnya di sini biaya pemasaran, ya, debitnya, kreditnya kas. Jurnalnya biaya pemasaran, debitnya kas. Selesai. Paket per botolnya berarti 13.750 dibagi dengan 50 sama dengan 275. Untuk bagian output pengemasan per botolnya kita membutuhkan biaya 275. Oke, untuk SOP penanganan output selesai. Selanjutnya SOP manajemen pemasaran dimulai dari start, ya. Yang pertama, buat desain promosi, balio, brosur, pickup.com, Sule 354, lezat dan higienis, PRT nomor sekian tersedia di stand Pasar Pahing Kediri. Dapat dipesan dengan SMS ke sekian-sekian-sekian
kami antar ke tempat Anda dalam kota harga 4.000 per botol 400 ml. Nah, ini desain promosinya ya, bisa berupa baliho, brosur, atau iklan di pikup.com. Kualitasnya benar menarik, waktu 1 hari, nama alat ATK, jasa desain, ya, satuan alat paket per tahun, harga satuan 15.000. Jumlah alat 1, beli 15.000. Jurnalnya, maksudnya biaya pemasaran, kreditnya di kas. Ini disesuaikan dengan masing-masing. Kalau harga zaman dulu mungkin ya masih segini, kalau zaman sekarang ya silahkan disesuaikan. Barangkali kalau membuat baliho yang dengan besi, nah itu juga lebih mahal lagi ya. Pokoknya disesuaikan mau pilih mana untuk promosinya. Kalau ada jasa desain nggak bisa membuat sendiri ya, berarti nanti ada tambahannya lagi. Yang kedua, membuat atau mencetak yang menggandakan iklan baliho brosur jelas benar menyolok menarik, 1 hari baliho 100.000 ya, brosur 20 kali 300 6.000. Masang iklan baliho brosur FB kuat menarik 1 jam, jasa iklannya 5.500 misalkan ya, disesuaikan. Silahkan lakukan promosi dari mulut ke mulut di setiap kesempatan bertemu dengan pembeli atau calon pembeli dengan greeting yang berkesan dan memberi brosur. Kualitasnya menarik, jelas benar. Nama alatnya SDM brosur, satuan alatnya orang, ketersediaan gaji atau persediaan. Ya, ini untuk melakukan promosinya. Mengevaluasi dan membuat laporan pemasaran jelas akurat. Ya, ATK paket per tahun 1 akuntansi. Total biaya pemasaran paket per tahunnya ini di total 126.000. Paket per minggu, ya, dibagi berarti. Ya, ini dalam 1 tahun itu ada berapa minggu ya, ketemunya ini 2.423 ya, itu untuk 1 minggunya. Berarti 1 tahunnya ada 52 minggu, sekitar 52 minggu, 53 atau 52 minggu ya. Ini untuk manajemen pemasaran, tentang bagaimana kita memasarkan usaha kita ya. Kalau untuk Sule dicontohkan seperti ini. Kalian usahanya apa ya? Disesuaikan dengan usaha kalian sendiri ya. Silakan mau melakukan pemasaran yang seperti apa? Apakah mau diiklankan di web ataukah mau diiklankan di Facebook Ads ya yang berbayar atau dengan cara yang gratis? Ya silakan ya. Yang penting ditulis di sini, direncanakan di sini. Bagaimana kalian akan melakukan prosedur itu, prosedur pemasarannya. Oke, selanjutnya SOP manajemen pelayanan. Nah, ini pelayanan yang kita lakukan ya, ini harus memiliki SOP, ada standar operasional prosedurnya, prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam manajemen pelayanannya. Nah, ini dicontohkan dalam usaha Sule ini. Yang pertama, membuka loket pelayanan penjualan yang bukanya setiap hari pukul 7 sampai 11, hari Jumat tutup. Harus jelas. Dalam kita memberikan pengumuman, dalam kita membuka sebuah usaha, itu harus jelas. Ya, jangan kok hari ini tutup, besok buka sak senenge, seinginnya sendiri ya, itu jangan. Ya, hari ini buka, besok tutup, besok lagi tutup, besok lagi buka, besok lagi buka, besok lagi tutup lagi. Nah, nanti kalau tidak tidak konsisten ya, maka pembelinya pun juga akan lari. Jelas disiplin ya, harus jelas disiplin, area penjualan, paket per tahun, jumlah 1, daftar perlengkapan. Representatif kualitasnya, waktunya 4 jam, tenda, unit per tahun, 1 perlengkapan. Kuat menarik, obrok, unit per 3 tahun, 1 perlengkapan. Kuat menarik kursi, unit per 3 tahun, 1 perlengkapan ya. Inilah alat-alat yang kita butuhkan dalam kita membuka stand ya, membuka layanan penjualan. Kalau kita melakukan konsinyasi ya, kita melakukan penitipan, titipkan 80% dagangan pada warung atau toko secara konsinyasi, memposisikan 20% dagangan di display di gerobak penjualan sendiri ya. Yang 80% kita titipkan ya bagi hasil, yang 20% kita display di pelayanan kita. Lengkap, kuat, aman, 4 jam, Sule 3546, botol 40, barang dagang piutang. Ya, 40 ini karena 80%-nya dari 50. Box, gabus, unit 1 perlengkapan. Oke. Melayani setiap pembeli dengan komunikasi greeting yang baik,
Senyum sapa salam untuk mendapatkan kesan pertama, berusaha membantu, memberi informasi tentang sulit 354 yang benar, 3546 yang benar, memberi brosur dan lain-lain untuk kenangan. Memuaskan 4 jam, performance, paket per hari 2.500. Biaya untuk jurnalnya yang di sini piutang barang dagang, biaya pemasaran, debitnya, kas di kasnya ya masuk ke dalam kredit. Setiap pembelian sulit dibungkus dengan tas kresek gelap. Tas kresek tuh kalau bahasa Jambinya sangkek, sangkek gelap, aman rapi, duain kantung kresek atau sangkek baru lembar per kilogram per hari 25, 20, 500. Setiap pembelian dibuatkan nota atau kwitansi atau dicatat dalam daftar penjualan, syah benar. Ya, nota buku lembar 1G. Nota kwitansi atau daftar penjualan diserahkan setelah menerima uang, ucapan syukur, jazakallahu, jazakumullah. Berikan pesan terima kasih, nanti datang lagi ya. Ajak teman, saudara sambil senyum bersahabat. Uangnya disimpan dalam peti uang atau laci gerobak. Lalu setelah tutup disetor kepada bos. Sah benar semua, 4 jam uang, peti uang, dok, paket akuntansi. Ketika tutup toko beresi, bersihkan gerobak, kursi setelah bersih ditata atau dirapikan kembali. Nah, ini penting, ini sangat penting sekali ya. Bersih, rapi 15 menit SDM orang gaji. Membuat laporan penjualan akurat 15 menit ATK paket 1 akuntansi. Total biaya pelayanan kepada pelanggan 3.000 ya. Selesai. Oke, ini untuk SOP manajemen pelayanan. Selanjutnya yang terakhir SOP pengelolaan uang ya, dimulai dari start. Nomor 1, setiap transaksi harus ada perencanaannya dan ditetapkan dalam rencana anggaran. Penunjukan bendara atau kasir atau KU untuk mengelola uang fisik ya. Setiap menyerahkan uang harus ada dokumen surat bukti yang sah dan disahkan. Setiap terima pengeluaran harus dicatat dalam buku jurnal, buku kas. Fisik uang harus disimpan dalam peti uang yang aman atau ditabung dalam rekening bank, BMT Syariah. Setiap periode tertentu harus diadakan pemeriksaan fisik saldo uang, baik yang ada dalam peti uang maupun di tempat lain untuk memastikan saldo yang sebenarnya. Setiap akhir periode tertentu, harian, mingguan, bulanan, tahunan dibuat laporan atau cash flow. Total biaya pengelolaan keuangannya di sini ya, ini hanya 3.000 yang dikeluarkan dalam akuntansinya ini ya. Silakan di sini dimasukkan 3.000 ya. Jurnalnya di sini biaya umum garis miring kas, debitnya biaya umum, kreditnya kas. Jurnal yang di sini biaya umum kas ya sama. Selesai. Nah, ini silakan nanti disesuaikan. Semuanya baik mulai dari SOP pengelolaan output ya. Kemudian SOP pemasaran, pelayanan, dan yang terakhir SOP pengelolaan uang, silakan disesuaikan dengan usahanya sendiri. Ya, silakan disesuaikan contoh yang ada bukan untuk 100% ditiru. Ya, sekali lagi contoh yang ada bukan untuk 100% ditiru, tapi itu merupakan ya, referensi, ya, itu merupakan referensi kalian di dalam membuat proposal usaha ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Silahkan setelah ini segera untuk mengerjakan, waktunya 60 sampai 90 menit. Manfaatkan waktu dengan baik. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.